Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa Tuhan akan menolakkan bencana dunia dari orang yang membaca Al-Quran, dan Tuhan akan menolakkan bencana akhirat dari orang yang mendengarkan Al-Quran. Menolakkan bencana akhirat itu jauh lebih penting ketimbang menolakkan bencana dunia. Dalam hadis itu disebutkan bahwa untuk orang yang mendengarkan, Tuhan akan melindungi dia dari bencana pada hari akhirat, dan untuk orang yang membaca, Tuhan hanya akan melindungi dia dari bencana dunia. Itu menunjukkan bahwa mendengarkan lebih besar pahalanya ketimbang membaca. Di dalam Al-Quran, kata membaca, Iqra misalnya, berkenaan dengan turunnya Al-Quran, itu tidak khusus untuk membaca Al-Quran, tetapi membaca alam semesta. Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bahwa perintah khusus untuk membaca Al-Quran itu tidak setegas seperti perintah mendengarkan Al-Quran. Perintah utlu itu hampir semua ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utlu ma uhiya ilaika, bacakan apa yang diwahyukan kepadamu. Watlu alaihim naba ibnai Adam bil haq, bacakan kepada mereka kisah dua putra Adam dengan kebenaran. Perintah untuk membaca Al-Quran tidak setegas perintah untuk mendengarkan Al-Quran. Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah kalian dan diamlah kalian supaya kalian disayangi Allah. Ayat Al-Quran juga surat Al-Muzammil yang menyuruh kita membaca Al-Quran. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf ayat 204. Dua-duanya perintah untuk membaca dan perintah mendengarkan. Tapi perintah mendengarkan disampaikan lebih tegas. Dan dalam sabda Nabi tadi, Nabi menyebutkan bahwa mendengarkan Al-Quran lebih utama ketimbang membacanya. Membaca juga utama, tapi mendengarkan Al-Quran lebih utama lagi. Para ulama-ulama sufi menjelaskan sebabnya mengapa mendengarkan itu lebih utama daripada membaca. Kalau orang membaca Al-Quran, seringkali orang itu sibuk memperhatikan makhraj dan tajwid, sehingga lolos dari perhatiannya keindahan Al-Quran itu sendiri. Kata Imam Al-Ghazali malah dalam Ihya, salah satu hal yang mencegah kita untuk bisa memahami makna Al-Quran ialah kesibukan kita untuk memperhatikan cara mengeluarkan suara yang kita sebut makhraj. Sementara dalam mendengarkan kita tidak disibukkan dengan cara mengucapkan Al-Quran dengan baik. Pusat perhatian kita kepada ayat-ayat Al-Quran itu. Yang kedua, seringkali kalau orang baca Al-Quran sering terselip di dalam hati riya atau sum'ah sebetulnya. Di dalam bahasa Arab, sum'ah ialah keinginan kita untuk menimbulkan kesan yang baik pada para pendengar dengan apa yang kita bacakan. Mungkin bukan bapak dan ibu-ibu, saya sendiri kalau jadi imam, bacaan Al-Quran saya rada beda kalau saya baca sendirian. Karena ketika saya baca Al-Quran sebagai imam, saya memikirkan apa kira-kira yang bakal terdengar oleh makmum saya. Kadang-kadang masuk riya, tapi orang mendengarkan tidak pernah masuk riya.
karena mendengarkan. Dan di dalam Al-Quran yang dipuji juga adalah orang yang mendengarkan. Fabashshir ibadi alladzina yastami'unal qaul. Gembirakanlah hamba-hambaku yang mendengarkan pembicaraan. Itu dari Al-Quran sendiri. Kalau dari contoh-contoh Nabi, beliau sering menyuruh para sahabatnya untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Abdullah bin Mas'ud misalnya pernah disuruh membaca Al-Quran. Malas Abdullah bin Mas'ud sampai bertanya begini, kau suruh aku membaca Al-Quran ya Rasulullah, pada Al-Quran itu turun kepadamu. Lalu Abdullah bin Mas'ud baca belum selesai karena melihat Rasulullah sudah berlinang-linang air matanya. Abdullah bin Mas'ud menghentikan bacaannya. Dulu juga para ulama besar itu biasanya untuk menenteramkan hati mengundang orang untuk membaca Al-Quran dan mereka mendengarkannya dengan baik. Ketika Imam Syafi'i masih kecil, Imam Syafi'i itu terkenal memiliki bacaan Al-Quran yang sangat bagus. Jadi para ulama-ulama di kota Mekah waktu itu sering mencari Imam Syafi'i, dipanggil hanya untuk baca Al-Quran, sampai seluruh pendengarnya menangis karena bacaannya. Dalam mendengarkan Al-Quran itu memang ada berkah, karena Al-Quran disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai kitab yang diberkati dan turun pada malam yang diberkati. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh keberkahan dan kami sudah memberikan peringatan sebelumnya. Di situ disebut malamnya yang penuh berkah karena turunnya Al-Quran. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lain disebutkan bahwa Al-Qur'annya itu yang juga penuh keberkahan. Surat Al-An'am 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab yang kami turunkan, dia kitab yang diberkati. Ikutilah dia dan bertakwalah kamu supaya kamu disayangi Allah Subhanahu wa taala. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Kunuzul hikmah, bulan suci Ramadan. Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salam selawat pada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Dia yang mengantarkan kita kembali memasuki hidangan ruhaniyah, jamuan ilahiyah di bulan suci Ramadan. Teriring doa untuk almarhumin kita semua, keluarga besar kita, guru-guru kita, wajibatil hukuk, setiap orang yang punya hak atas diri kita, yang telah mendahului kita dan tidak bersama kita pada bulan suci ini. Bagi mereka sebaik doa kita. Dan di awal bulan suci kita niatkan juga semoga seluruh amalan kita, ibadah kita, khidmat kita, tafakkur kita di bulan suci ini Allah Ta'ala alirkan juga seluruh pahala dan keberkahannya kepada mereka semua. Izinkan mewakili untuk kita berkata, ya Allah, amalan ini kami lakukan. Ziarah ini kami sampaikan dari kami dan dari kedua orang tua kami, dari guru-guru kami, keluarga kami, ikhwan, akhwat, saudara-saudara kami, setiap orang yang punya hak atas diri kami yang urusannya menjadi tanggung jawab kami. Semoga setiap amalan kita di bulan suci ini, insya Allah, Allah Ta'ala alirkan juga keberkahannya kepada nama-nama yang kita cintai, mereka yang kita sertakan. Al-hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saat-saat seperti ini saya tentu teringat pada ayahanda tercinta, ibunda, kedua orang tua. Demikian pula saudara sekalian. Kita akan teringat pada saat sahur bersama keluarga, saat-saat berbuka bersama keluarga, saat-saat tradisi yang mungkin hanya hadir selama bulan suci kembali mengingatkan kita untuk kebersamaan mereka. Selama beberapa hari ke depan di bulan suci Ramadan ini kita akan membahas Kunuzul Hikmah. Kali ini kitab yang saya bawa sebetulnya secara bahasa judulnya agak berbeda, yaitu Kunuzul Ma'rifah. Sama saja, Kunuzul Hikmah, perbendaharaan hikmah, Kunuzul Ma'rifah, perbendaharaan ma'rifat. Bagian pertama, ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Mubarakah An-Nahl ayat 14. Dan surah Mubarakah Al-A'raf ayat 26. Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasuna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menaklukkan, yang menundukkan bagimu lautan. Kita sekarang berada di pegunungan, saudara. Di belakang saya ada pohon-pohon pinus yang sangat indah. Al-Quran mengisahkan tentang bagaimana lautan itu manusia tundukkan. Manusia dapat menguasainya, dalam tanda petik menaklukkannya. Dan mengambil daripadanya lahman tariyan, daging yang segar. Jadi Al-Quran menyebut kata segar bagi daging lahman yang berasal dari laut. Ini para penggemar ikan ya, itu punya dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 14. Jadi daging segar yang disebut Al-Quran adalah yang huwaladzi sakharal bahra. Dialah Allah Ta'ala yang menundukkan bagimu lautan, yang menguasakan untukmu lautan. Berada dalam penguasaanmu
Litakulu minhu lahman thariya, supaya engkau makan daripadanya daging yang segar. Ayat ini sering dijadikan dalil segala yang dihasilkan oleh lautan itu diizinkan untuk dimakan selama ia lahman thariyan, daging yang segar. Bukan hanya itu, lautan juga memberikan kepada kita wa tastakhriju minhu hilyatan talbasuna. Dan dari lautan itu kalian manusia mengeluarkan daripadanya hilyah, perhiasan-perhiasan. Hilyah itu perhiasan yang talbasuna, yang kalian kemudian kenakan. Jadi ayat Al-Quran ini, saudara sekalian rahimakumullah, bulan puasa adalah bulan kita menahan diri. Bulan kita menjaga apa yang selama ini Allah Ta'ala halalkan untuk kita nikmati dan kemudian kita batasi. Pada saat yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bagaimana manusia diizinkan mengambil segala hasil laut, daging-daging yang segar, dan juga menjadikan perhiasan untuk dikenakan dari lautan itu. Orang mungkin bertanya, apa yang diambil dari lautan yang kemudian boleh dikenakan sebagai perhiasan? Mungkinkah mutiara lalu boleh mengenakannya? Tastakhriju min hilyatan talbasunah. Di sini digunakan kata talbasunah, yaitu engkau kenakan. Dari kata yang sama kita mengenal kata libas, pakaian, sesuatu yang menutupi aurat kita, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasat taqwa dzalika khair. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah turunkan bagimu, bagi kalian, libas, pakaian, yuwari sawatikum, yang menutup aurat kalian. Warisan, dan menjadi pakaian yang indah untuk perhiasan kalian. Jadi dalam dua ayat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi manusia, bagi anak-anak Adam, apa yang kita sebut kemudian dengan perhiasan sebagai pakaian. Kata kuncinya, kalau misalnya apakah boleh kita, apa makna Allah Ta'ala mengizinkan dari lautan diambil perhiasan? Apa makna, wahai Bani Adam, kami turunkan bagi kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan menjadikan perhiasan bagi kalian? Apa makna perhiasan? Apa makna pakaian? Bulan suci Ramadan adalah bulan ketika kita menghias diri kita, secara khusus menghias ruhani kita, menghias jiwa kita. Dan apa makna menghias itu? Insya Allah kita bincangkan pada episode berikutnya sebagai ungkapan selamat bergabung, selamat menyambut jamuan-jamuan, hidangan-hidangan ruhaniyah di bulan suci ini, dan dalam tanda petik berburu hiasan-hiasan, perhiasan-perhiasan, keindahan-keindahan yang Allah Ta'ala hadirkan selama bulan suci ini. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, kita sampaikan di awal kajian, di awal bulan suci Ramadan. Teriring doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabba syahri Ramadan alladhi anzalata fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa aftaradta ala ibadika fihi siyam. Salli ala sayyidina Muhammad wa alihi al-kiram. Waghfir lana tilka dzunubal idham fa innahu la yaghfiruha ghairuka ya Rahmanu ya Alam.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi alamin wa lakum minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.